Halo sahabat ternak, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gopala Channel yang merupakan bahasan seputar belajar beternak kambing dan domba. Dalam video saya kali ini saya ingin menjawab pertanyaan sahabat Gopala ya, yang mana di situ mempertanyakan berapa jarak tanam serta cara memanennya, sahabat. Jadi yang pernah saya angkat di video saya sebelumnya, bahwa untuk rumput setaria ini tergolong rumput yang sangat disukai ternak, sahabat ya. Jadi yang seperti tergambar seperti di video, jadi situasinya seperti ini. Jadi ini baru sekitar seminggu, sahabat ya, baru sekitar seminggu kita panen dan hasilnya seperti ini. Ini cukup cepat pertumbuhannya, sahabat. Jadi untuk jenis rumput pendek, maksudnya untuk jenis rumput gajah pendek ya, ini termasuk cepat, sahabat. Tetapi bila dibandingkan dengan rumput-rumput yang lain seperti Gama Umami, seperti Zanzibar, seperti Pakcong, tentu produktivitasnya jauh, sahabat ya, karena jenis-jenis rumput yang saya sebut di atas itu punya batang yang besar, sahabat ya, batang besar, tinggi, tentu produktivitasnya tentu akan jauh lebih tinggi. Tapi untuk palabilitasnya rumput setaria ini cukup bagus, sahabat. Jadi untuk jarak tanam seperti yang ada dalam pertanyaan ya, jadi jarak tanam ini cukup pendek, sahabat. Jadi jarak tanam ini kita pakai ini 20 kali 20 kali 30, sahabat ya, kalau nggak salah ya. Tujuannya apa, sahabat? Tujuannya jadi kalau semakin kita rapat menanam, itu dia akan mampu menghalau rumput liarnya, sahabat. Ketika dia bertumbuh, kemudian antar daun, antar barisan itu bertemu, tentu akan menghalangi pertumbuhan rumput liarnya. Kalau kita tanamnya itu jarang, itu biasanya kalah, sahabat. Jadi seperti pengalaman saya yang sebelumnya ya, yang ada di lahan satunya, ketika kita tanam jarang, itu justru rumput liarnya yang ini, sahabat. Jadi contohnya ini ya, jadi kita spill rumput yang kita tanam rapat seperti apa. Jadi seperti ini, sahabat. Kalau kita tanam rapat, jadi hasilnya seperti ini, sahabat. Dia rapat, kemudian pertumbuhan rumput liarnya ini terhalang oleh rumput budidaya kita, sehingga rumput budidayanya bisa tumbuh dengan lebih maksimal ya. Nanti akan kita coba perlihatkan di belakang, sahabat ya, di lahan kita yang lain, yang mana posisi penanamannya ini lebih jarang, sahabat. Kurang lebih di antar tanaman itu sekitar 30, antar barisan itu sekitar 70 cm, sahabat, hampir 1 meter ya. Sehingganya pertumbuhan rumput liarnya itu nggak bisa terkendali, sahabat. Yang berpengaruh pada perkembangan rumput budidayanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tentang potongnya, sahabat ya, karena saya memvideokan sendiri nih ya, nggak ada teman, jadi nggak bisa langsung eksekusi, sahabat. Cuma kasih saya contohnya yang sudah terpotong ya. Jadi yang sudah terpotong seperti ini, sahabat. Nah seperti ini ya.
Nah, kelihatan sahabat ya. Jadi pemotongan ini harus mepet sahabat ya, harus mepet dengan tanah. Persis seperti pertanyaan kawan kita itu, apakah pemanenannya ini harus seperti odot katanya gitu ya, apakah harus mepet gitu yang dimaksudkan. Jadi benar sahabat ya, jadi pemanenan harus mepet. Kemudian rumput liarnya juga yang tersisa juga harus ikut dibabat. Sehingga nanti pertumbuhannya itu berupa anakannya sahabat. Jadi bukan berupa cabang ya. Kalau dia terjadi pencabangan itu justru akan sangat merusak generasi rumput berikutnya sahabat. Dia biasanya mati ya kalau tumbuh dari percabangannya. Tapi kalau dia tumbuh dari anakannya ini justru akan jauh lebih bagus. Nah ini yang baru dipanen kemarin sahabat, sudah tumbuh seperti ini. Ini 2 hari ya, 2 hari. Jadi kemarin saya nggak sempat motong di sini. Kita potong rumput yang jenis lain ya, rumput membaca di belakang. Nah, ini hasil potongan kemarinnya seperti ini sudah sahabat. Jadi bisa dibayangkan ya, 1 hari aja sudah seperti itu sahabat. Jadi sangat cepat ya. Jadi saya rasa itu jawaban kita sahabat ya, untuk teman yang sempat bertanya di kolom komentar. Semoga ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat. Jadi sekali lagi ya, saya ajak teman-teman semua, sahabat Gopala yang ada rencana mau ternak pemula ya, khususnya ternak pemula, yang teman-teman yang pingin punya rencana ternak, ayo persiapkan lahan hijauannya sahabat. Jadi seperti ini ya. Masalah jumlah nggak penting sahabat, untuk keluasan maksudnya ya, berapapun itu yang penting kalau kita punya lahan pakan, lahan hijauan, bank pakan lah gitu ya, tentu ini akan jadi lebih nyaman. Tentu segala sesuatu itu kalau kita lakukan dengan senang, dengan nyaman, tentu akan berkelanjutan sahabat. Tapi kalau pakan kita susah gitu ya, apalagi kemarau seperti saat ini, tentu itu akan membuat kebosanan sahabat ya, singgahnya akan terputus di tengah jalan. Jadi seperti ini sahabat. Kemudian satu lagi sahabat ya, untuk tingkat kesukaan sahabat. Untuk tingkat kesukaan, domba sangat suka sahabat. Ini nggak perlu diragukan lagi ya. Untuk tingkat kesukaan ini domba sangat suka, domba maupun kambing ya. Nah, tentu di dalam pemberian tidak hanya satu jenis ini sahabat, tentu harus dicampur dengan yang lain ya, seperti yang pernah saya rekomendasikan di video-video saya sebelumnya. Kita bisa berikan berbarengan dengan rambanan ya, atau rumput jenis yang lain, atau rambanan yang lain, minimal 2 atau 3 jenis sahabat, dan itu akan membuat hasil jauh lebih bagus. Jadi saya rasa itu sahabat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline yang sama. Jangan takut kotor, yuk ngingodus bareng aku. Mantap.